Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil murtada wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang berbahagia. Kesempatan Jumat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini tidak ada kata yang pantas terucap di lisan kita kecuali ungkapan syukur kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat. Dialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya, dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hadirin hamba Allah, umat pilihan yang berbahagia. Kemudian tersaji salam dan salawat kita bingkiskan spesial kepada insan pilihan manusia budiman. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang nanti pada hari kiamat kita nantikan syafaatnya, yang nanti pada hari kiamat kita tunggu pertolongannya. Sebagaimana sebuah ungkapan indah penuh makna yang pernah disampaikan dalam bait syair Imamuna wa Qudwatuna Al-Imam Muhammad Al-Busiri. Di dalam burdahnya beliau mengatakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Beliaulah kekasih hati kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti pada hari kiamat telah berada di dalam syurga terlebih dahulu dalam keadaan sujud yang begitu lamanya, hingga Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kau punya kepala wahai kekasihku Muhammad. Apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Begitu Rasulullah mengangkat kepalanya seraya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikabulkan doanya hari itu juga. Apa yang beliau minta? Ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Yang aku minta satu kepadamu ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat, aku punya umat, izinkan aku memberikan pertolongan kepada umatku ya Rabb. La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak ridho ya Allah jika ada satu saja dari umatku sampai masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad.
Begitu sayang dan cintanya beliau kepada kita, begitu khawatirnya beliau kepada kita. Beliau memikirkan kita tidak sebatas di dunia, tapi sampai di akhirat. Beliau tidak ridho jika ada di antara kita sampai masuk ke dalam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, kita berharap dan berdoa kelak di yaumil qiyamah kita berhak mendapatkan asy-syafa'atul uzma, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah yang durasinya begitu singkat, sebagai seorang khatib selalu berwasiat kepada dirinya apabila dia berada di atas mimbar yang mulia untuk meningkatkan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dengan berbekal iman dan ketakwaan kita kepada Allah, itulah perbekalan yang pertama dan utama di saat nanti pada waktunya kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini cuma sementara, persinggahan kita sekedar mampir sekejap mata. Suatu saat, mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana. Kita pasti harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai di alam dunia ini. Ketahuilah, saat perpisahan itu tiba, di waktu kita menghembuskan nafas yang terakhir kalinya, perbekalan yang kita bawa untuk menghadap Allah yang terbaik itu bukan harta kita, bukan pangkat dan jabatan kita, tapi ketahuilah wahai saudara, bekal yang paling pertama dan utama dan yang terbaik untuk kembali berjumpa dengannya hanya ketakwaan kita semata. Ini sesuai dengan firman Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin hamba-hamba Allah, umat pilihan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan indah penuh makna, kata yang begitu singkat tapi berisi padat, bahkan dapat menginspirasi umat hingga menjadi ilmu yang manfaat, tidak cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Dari lisan Nabi kita yang mulia, beliau pernah menuturkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ungkapan indah penuh makna. Secara arti, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua umatnya, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir nanti, falyakul khairan, maka ketika ia berbicara yang baik. Auliyasmut, jika memang ia tidak mampu berkata-kata yang baik, maka dia jauh lebih baik darinya. Saudara-saudara sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, jadi tanda kesempurnaan iman seseorang ketika ia berbicara, bicaranya penuh makna, bicaranya menghantarkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain, bicaranya tidak menyinggung perasaan orang lain, bicaranya tidak meresahkan, bahkan bicaranya tidak membuat terpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, orang-orang beriman, pembicaraannya itu baik, menyenangkan hati orang lain. Kullu ma'ruf shadaqah, karena setiap ucapan yang baik itu mengandung sedekah. Bahkan beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan, menggambarkan bahwa orang-orang mukmin itu bagaikan lebah. Kita bisa mengambil pelajaran dari seekor lebah, makhluk Allah. Yang pertama, lebah itu apabila ia hinggap dimanapun,
tidak akan pernah ada satupun ranting yang patah. Hinggap di mana ia, tidak akan pernah ada ranting yang berguguran. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, orang-orang mukmin yang terbaik, ketika ia tinggal dimanapun, tidak akan pernah membuat keresahan, tidak akan pernah membuat chaos dan kerusuhan. Dia selalu berusaha beradaptasi dimanapun keberadaannya, selalu menebarkan kebaikan. Kemudian lebah itu yang dimakan, yang dikonsumsi oleh dirinya, sari pati bunga, makanan yang terbaik. Orang-orang mukmin yang terbaik itu yang dimasukkan ke dalam mulutnya, baik itu berupa makanan atau minuman yang terbaik, halalan thayyibah, yang halal dan bergizi. Tidak sekedar halal, saudara, tapi yang membawa efek positif dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari seekor lebah, hingga dimanapun tidak akan pernah ada ranting yang patah, mengkonsumsi yang terbaik. Kemudian lebah itu pula mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari mulut. Lebah mengeluarkan sesuatu yang terbaik. Orang-orang beriman, orang-orang yang sempurna imannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ia berbicara dengan lawan bicaranya, kepada siapapun ia berbicara, pembicaraannya tidak akan pernah menyakiti hati orang lain. Pembicaraannya menyejukkan, pembicaraannya menghantarkan kebaikan, pembicaraannya penuh dengan kata-kata yang hikmah dan bijaksana. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, maka akhir-akhir ini ada seorang pejabat yang berbicara tapi meresahkan hati kita semua sebagai umat Islam. Kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sebanyak apapun harta dan kekayaan kita, kalau kita ingin diterima dimanapun, ingin bergaul secara baik, berbicara secara baik, tidak meresahkan, tidak menyakiti hati orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang berbahagia, kalaupun kita tidak mampu untuk berkata-kata yang baik, maka diam, kata Rasulullah, jauh lebih utama darinya. Berbicara, bicara yang baik. Kalaupun dia tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengatakan yang baik, maka diam jauh lebih baik darinya dibanding dia berbicara pada akhirnya menyakiti hati dan perasaan orang lain. Itulah ukuran iman seseorang. Itulah ukuran kesempurnaan seseorang di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama muhaddisin yang sangat viral di kalangan muhaddis, di kalangan para perawi hadis, imamuna wa qudwatuna al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan ungkapan yang singkat ini yang saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua, sehingga sebagai orang-orang yang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Kalaupun kita tidak mampu untuk mengatakan yang baik, maka diam itu jauh lebih baik ketimbang kita berbicara justru menyakiti perasaan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita tutup khutbah kita di kesempatan siang hari Jumat di akhir Jumat bulan Rajab. Kita berdoa, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkhusus agar kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, menundukkan kepala kita, berdoa dengan penuh khusyuk dan khudu, seraya meyakini bahwa doa yang kita pantunkan di siang hari Jumat yang mulia ini bahwa menjadi doa yang didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berada di Jumat terakhir bulan Rajab. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan Sya'ban yang mulia, dan tidak lama lagi kami akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu sepenuhnya ya Rabb, ampuni semua dosa dan salah kami selama ini. Sehina apapun diri kami, sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami, wahai Allah, kami sadari dalam 1 kali 24 jam lebih banyak kesalahan yang kami lakukan dengan kebaikan, lebih banyak dosa yang kami perbuat dibanding dengan ketaatan. Ilahana ya Rabbana, Ilahana ya Rabbana, Ilahana ya Rabbana. Maka ampuni ya Allah semua dosa dan khilaf kami selama ini. Maafkan ya Rabbi kesalahan yang dilakukan oleh kedua mata kami yang kerap kali memandang perbuatan nista. Maafkan kedua telinga kami ya Allah yang sering kali mendengarkan perkataan yang sia-sia. Maafkan ya Allah lisan kami yang mungkin pernah menyakiti hati sesama, mungkin pernah berbicara hal-hal yang tidak baik yang membuat orang resah ketika kami mengucapkannya. Maafkan ya Allah, karena kami sadar berapa banyak manusia-manusia nanti tergelincir di jurang api neraka karena kesalahan lisannya dalam berucap. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana ia bisa menjaga lisan.
Ya Rabbana, maafkan ya Rabb lisan ini yang gemar mengadu domba dan seringkali membicarakan aib sesama. Maafkan ya Rabb lisan ini yang jarang sekali berzikir kepadamu. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Maafkan semua anggota tubuh kami ya Allah. Maafkan ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah diri kami selalu ya Allah, agar berada di bawah naungan ridho-Mu, gemar melakukan kebaikan, gemar melakukan amal saleh. Ya Rabbana wa ya Ilahana, bahagiakan hidup kami di dunia yang sementara ini, selamatkan kehidupan kami di akhirat nanti negeri yang abadi. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pertemukan kembali kami bersama keluarga dan orang-orang yang kami cinta di bulan Ramadan nanti yang mulia. Izinkan kami ya Allah bisa menghirup energi Ramadan-Mu di tahun ini. Izinkan ya Allah kami bisa merasakan indahnya berpuasa di siang hari, nikmatnya ibadah di malam hari. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, kami ingin menjadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Maka bimbinglah kami ya Allah, arahkan diri kami ya Allah di bulan Ramadan nanti, agar menjadi orang-orang yang gemar melakukan kebaikan sepanjang bulan Ramadan, dan mampu kami menangkap pelajaran indah dari Ramadan untuk menatap kehidupan kami 11 bulan kemudian. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sebagai penutup doa pada kesempatan siang hari ini, ada sebuah keinginan kami yang begitu berarti, permohonan kami yang sangat amat bermakna dari dunia ini beserta isinya. Ya Rabb, ampuni dosa dan salah orang tua kami, maafkan khilafan mereka ya Rabb, jika mereka masih berada bersama kami, panjangkan umur mereka dalam ibadah ya Rabb, berkahi mereka ya Rabb,